Selamat pagi saudaraku. Salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya juga ingin berdiskusi sama anak-anak muda Aceh yang sampai saat ini terus menyerang saya, menghina saya, mengatakan saya bercerita dongeng tentang Majapahit, mengatakan saya bahwa saya tidak tahu apa-apa dan banyak caci maki dan bahkan ada yang mengancam saya. Saya mau bilang sama kalian, ya pemuda Aceh, saya ini asli produk orang Batak. Kamu tahu orang Batak, saya tidak takut mati demi kebenaran. Lagian yang saya ceritakan ini adalah yang benar ya. Kalian bilang Majapahit itu dongeng dan kalian bahkan mengklaim bahwa kerajaan Samudra Pasai itu yang hebat sekali, bahwa Kesultanan Aceh itu hebat sekali. Zaman sekarang nggak bisa ditipuin. Makanya saya minta kalian untuk rajin membaca, anak-anak muda Aceh. Kalau kalian rajin membaca, kalian akan banyak tahu. Kalau kalian banyak tahu, kalian akan pintar. Benar, saya serius. Kalau kalian pintar, kalian akan jauh dari kemiskinan dan kalian tidak akan gampang dibodoh-bodohin, dihasut oleh orang-orang pintar, sehingga kalian akan makmur dan hidup dan membesarkan dan memajukan Aceh. Ya, ini saya cerita sama kau ya. Kau bilang Majapahit itu dongeng, salah. Dan kau bilang kerajaan di Aceh itu hebat kali. Ini saya ceritakan kau. Kerajaan Aceh itu yang pertama itu Samudra Pasai. Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 oleh Sultan Mahmud Malik. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu wilayah kekuasaannya hanya di Aceh Utara, bukan seluruh Aceh yang saat ini. Hanya di Aceh Utara. Ya, mereka hebat di wilayah Aceh Utara itu, ya. Kemudian kerajaan Samudra Pasai dihancurkan oleh Portugis pada abad ke-15 tahun 1521. Makanya di sana ada keturunan daripada orang Portugis. Sementara Majapahit itu didirikan pada abad ke-12 oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya itu mengalahkan pasukan Mongol. Kalian tahu nggak pasukan Mongol? Pasukan Mongol itu paling hebat di dunia pada saat itu. Wilayah kekuasaannya sampai kemana-mana. Jadi pasukan Mongol hari itu ingin menjajah Pulau Jawa, tapi ditaklukkan sama Raden Wijaya. Dan pulanglah pasukan Mongol itu. Itu cikal bakal dari kerajaan Majapahit. Berasal dari Singosari. Ya, kerajaan Majapahit. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit itu pada saat Hayam Wuruk Mahapati Gajah Mada, di mana terkenal dengan sumpah pahlawannya, ingin menyatukan seluruh Nusantara dan berhasil. Seluruh Nusantara itu satukan dan wilayah kerajaan Majapahit itu sampai ke Kamboja. Saya sudah ke sana melihat buktinya bahwa memang di sana ada artefak peninggalan daripada kerajaan Majapahit. Kalau kamu mau lihat lagi banyak bukti candi-candi tentang cerita Majapahit, kamu pergi ke daerah Mojokerto, Jawa Timur ya, anak-anak muda Aceh ya. Oke. Terus kita masuk masalah Provinsi Aceh ya. Provinsi Aceh ini ya saudara-saudaraku ya, dengar ini. Berdiri pada tanggal 17 Desember 1949. Jadi Provinsi Aceh ini didirikan bersamaan lahir. Jadi Provinsi Aceh ini lahir bersama dengan Provinsi Tapanuli ya, pada tanggal 17 Desember 1949. Untuk gubernur yang pertama ya, untuk gubernur yang pertama di Provinsi Tapanuli itu Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Itu benar ya. Kemudian saya nggak tahu entah apa alasannya segala macam. Karena saya pengacara, saya tahu. Jadi pemerintah pada saat itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950 mencabut keberadaan Provinsi Tapanuli. Provinsi Tapanuli dan Provinsi Aceh sama-sama lahir. Jadi kalau Provinsi Tapanuli lahir sama dengan Aceh, maka kalau Provinsi Tapanuli dicabut, maka Provinsi Aceh tidak dicabut. Jangan dicabut juga lah. Seharusnya itu keadilan. Tapi hanya Provinsi Tapanuli yang dicabut, ya. Provinsi Aceh tetap. Jadi di situ ada diskriminasi, ya. Provinsi Tapanuli ini kan mayoritas Kristen, sementara Aceh kan mayoritas Islam. Jadi kami yang Kristen di Tapanuli ini didiskriminasikan, dihasut, sehingga dicabutlah oleh Presiden Soekarno, ya. Makanya saya ajak
pengacara-pengacara hebat yang terkenal di Indonesia ini, Hotman Paris dan lain sebagainya. Kenapa kalian diam? Ini kan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 ini tentang pencabutan Provinsi Tapanuli, kan bisa kita gugat di Petun, ya. Aku mengajak kalian lah, jangan kalian merasa bangga kalian pengacara hebat terkenal internasional dunia, sementara wilayah leluhurmu Tapanuli tidak kau urus. Kalau kita gugat ini selesai ini pemerintah Indonesia ini, kita gugat aja, kita jangan ajak perang. Kadang kita kan orang intelektual, orang Tapanuli kan orang pintar, orang rajin baca. Nggak perlu kita bilang perang mereka, nggak, kita gugat aja. Bila perlu kita gugat ke Mahkamah Internasional. Kenapa bisa Provinsi Tapanuli dicabut, Provinsi Aceh tidak dicabut? Ya, pengacara-pengacara Bang Hotman Paris dan lain sebagainya, Otto Hasibuan, Anda sekarang wakil menteri. Malulah kita leluhur kita yang di atas, Raja Batak yang hebat-hebat dan pejuang. Ya, sedih sebenarnya, ya. Kembali lagi. Yang terbaliknya Provinsi Tapanuli dicabut. Ini ya. Kita Provinsi Tapanuli kita dikorbankan oleh pemerintah Presiden Soekarno, dicabut. Dan hebatnya lagi Provinsi Aceh sudah nggak dicabut, dikasih luas. Nah, ingat ini ya. Ya, Provinsi Tapanuli dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ya. Provinsi Tapanuli cabut. Dan Provinsi Aceh tetap, dan ditambah lagi wilayah kekuasaannya. Kan lucu nggak? Provinsi Tapanuli dicabut, Provinsi Aceh diberi lagi penambahan wilayah yang sangat luas. Makanya wilayah Provinsi Aceh itu luas sekali. Kalau berdasarkan historis, ya Bapak Prabowo, Anda kan bicara historis kan Bapak Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, orang pintar, orang hebat. Anda bicara historis kan? Ya. Kalau Anda bicara historis, saya katakan tadi, Kerajaan Samudra Pasai itu hanya ada di Aceh Utara. Nah, Kesultanan Aceh yang terkenal itu hanya ada di Kutaraja. Nah, seharusnya wilayah Aceh itu yang ada yang daerah Sigli, Pidi, Nagan Raya, Banda Aceh. Itulah wilayah Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Itu kok bicara historis Bapak Prabowo, ya. Tetapi karena Aceh dulu bersama-sama dengan pemerintah Indonesia berjuang mengusir Belanda dan menyumbang emas dan lain sebagainya, maka ya dikorbankanlah Provinsi Tapanuli. Dikorbankan Provinsi Tapanuli dicabut, wilayah daerah Provinsi Tapanuli yang banyak mayoritas dihuni oleh orang-orang suku Batak seperti daerah Subul Salam, ya Singkil, ya orang Tapak Tuan, ya Kota Cane, ya dikasih sama Aceh. Lucu nggak? Dikasih, jadi luaslah wilayah Aceh itu dengan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 1956 yang diundang-undang pada tanggal 7 Desember 1956. Sebagian daerah yang dulunya daerah Provinsi Tapanuli dikasih sama Aceh. Provinsi Tapanuli hilang, daerahnya sebagian dikasih kepada Provinsi Aceh. Jadi makin luas lah wilayah Aceh ini. Ya, makanya kalau kalian pergi Subul Salam orang Batak Pak, Singkil, ya, orang Kota Cane orang Batak banyak, orang Gayo banyak, ya, enak nggak Aceh? Enak lah, karena dia mayoritas Islam. Jadi ada anak tiri di sini, ya. Jadi itulah sejarah yang benar, ya. Bapak Prabowo, kalau Anda jadi presiden, Anda adil, oke, saya salut. Ya, Anda adil berdasarkan historis. Anda kasih pulau itu berdasarkan historis. Padahal kalau saya lihat di peta luar biasa. Daerahnya itu dekat kalinya ke daerah Tapanuli Tengah. Ya. Kalau Anda bercerita historis, maka kembalikan Provinsi Tapanuli. Enggak adil bagi kami Bapak Prabowo, ya. Ya, saya akan berusaha selama saya hidup. Kalau pengacara-pengacara hebat orang Batak tidak mau bantu saya pastikan saya akan bawa masalah ini ke internasional. Saya terlalu cinta sama Indonesia, tapi saya cinta sama leluhur saya. Saya pengacara, saya tahu hukum. Saya tidak suka Indonesia ini
berak sebelah kepada satu suku. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi.